Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3140, 3141 dan 3142. Orang tua itu memandang Jin Dong dan Luo Xi dengan senyum di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyum lelaki tua itu, Dev tidak akan pernah percaya, kalau lelaki tua ini adalah orang yang keji. Meskipun dia adalah iblis, dia pasti tidak jahat. Orang tidak dapat memilih atau mengendalikan dari mana asal-usulnya, tetapi menjadi orang seperti apa adalah pilihan mereka sendiri. Kalian berdua bangun, aku akan meneruskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua sekarang. Kuharap kalian berdua dapat meneruskan klan iblis darah. Ada satu hal lagi yang perlu diingat, meskipun kita adalah iblis dan tidak dapat mengubah darah kita tidak boleh memanjakan diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang merusak alam karena kita adalah iblis. Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan kalian pergi meninggalkan kolam air spiritual ini. Orang tua itu berkata kepada Jin Dong dan Luo Xi, "Senior, jangan khawatir, meskipun dunia menganggap kita sebagai musuh, kita tidak akan pernah menyakiti kultivator manapun tanpa alasan, ini juga ajaran guru kita. Senior, aku akan mengembalikan manik jiwa darah kepadamu sekarang. Dengan manik jiwa darah ini, bisakah kamu membebaskan diri dari sini?" Jin Dong buru-buru mengeluarkan manik jiwa darah, berniat mengembalikan manik jiwa darah kepada orang tua itu. Lagi pula, manik jiwa darah ini adalah dantian dari lelaki tua itu. Jika seorang kultivator kehilangan dantiannya, dia tidak akan berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Hanya ketika manik jiwa darah ini ada di tanganmu, barulah ia dapat memberikan nilai terbesarnya. Aku telah disegel di sini selama ribuan tahun, aku seharusnya sudah lama mati. Untungnya, darah di kolam darah di atas telah mengalir. Aku bertahan sampai sekarang dengan sedikit energi ini. Sekarang aku akan menyerahkan seni iblis darah kepada kalian berdua, dan setelahnya aku bisa mati dengan tenang tanpa penyesalan. Kalian berdua datanglah. Orang tua itu melambai ke Jin Dong dan Luo Xi. Keduanya perlahan mendekati lelaki tua itu, dan kemudian lelaki tua itu memuntahkan banyak formula, yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Jin Dong dan Luo Xi. Tidak diketahui berapa lama, sebelum lelaki tua itu mendengarkan dengan lambat, jelas bahwa lelaki tua itu cukup lelah saat ini, dan dia sepertinya sudah sangat tua. Dalam sekejap, Jin Dong dan Luo Xi perlahan membuka mata mereka, diikuti oleh keterkejutan di mata mereka. Apakah ini kungfu iblis darah murni? Ini benar-benar berbeda dari yang saya latih. Ternyata apa yang saya latih selama ini selalu salah, tidak heran saya haus darah. Mata Luo Xi melebar karena terkejut. Dia baru menyadari sekarang bahwa kungfu iblis darah yang dia latih salah dan palsu. Kalian berdua harus pandai-pandai mengolah keterampilan iblis darah ini, jangan menyebarkannya ke orang jahat, kalau tidak hidupmu akan hancur. Orang tua itu menasihati mereka berdua. Senior, jangan khawatir, kami akan mengingat ajaran para pendahulu kami. Jin Dong dan Luo Xi buru-buru berkata. Orang tua itu memandang keduanya dan tersenyum sedikit. Dia sepertinya melihat harapan dari klan iblis darah mereka. Pria tua itu memandang Dev, lalu melambaikan tangannya, "Junior, apakah kamu sudah datang ke pulau ini? Apakah ada yang hilang?" "Ya, salah satu teman perempuanku menghilang." Dev mengangguk dengan cepat. "Sekarang kamu harus tahu mengapa temanmu menghilang?" tanya orang tua itu. Dev mengangguk lagi, dia seharusnya memasuki dimensi lain, jadi sepertinya dia tiba-tiba menghilang dari sekitar kita. Hanya saja dia hilang di pulau itu. Bagaimana kita bisa menembus ruang dimensi lain dan menemukannya? Dev tahu bahwa ada sisa-sisa kultivator abadi dan iblis yang kuat di mana-mana di sini, dan mereka dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Namun bagaimana cara memasuki dimensi ruang lawan? Hal ini membuat Dev sedikit bingung. "Aku akan memberimu setetes darah jiwa. Dengan itu, kamu bisa melakukan perjalanan melalui dimensi dan bertemu teman-temanmu." Namun, di pulau kecil itu, hanya ada jiwa yang tersisa dari tebing tulang. Orang ini entah bagaimana lolos dari penjara dan lari ke pulau kecil itu.
Dia juga menggunakan tulang harimau dan binatang buas di sini untuk melatih 99 dan 81 tombak penahan langit. Orang ini sangat kejam, kamu bukan angkatan pertama yang datang ke pulau ini. Dalam ribuan tahun terakhir, lebih dari selusin kelompok kultivator telah menemukan pulau ini dan datang ke pulau ini. Pada akhirnya, dia dimakan oleh tebing tulang ini. Tidak lama lagi dia bisa membentuk kembali tubuhnya dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi kamu harus menemukannya secepat mungkin. Tetesan darah jiwaku ini dapat membantumu menemukan pria itu. Sebelum kekuatannya pulih, dia harus dibunuh, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Orang tua itu mengikuti Dev, dan setetes darah jiwa perlahan mengembun di antara alisnya. Dan ketika darah jiwa memadat, sosok lelaki tua itu menjadi semakin pingsan, dan akhirnya menghilang sama sekali. Senior, senior, Dev memanggil 2 kali. Tetapi suara lelaki tua itu tidak lagi terdengar. Perairan di sekitarnya beriak, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, tenggelam dalam paket aura. Berpikir bahwa Gao Qilan dalam bahaya, Dev dengan cepat membangunkan Jiun dan yang lainnya, lalu berenang menuju laut. Adapun yang lainnya, Dev tidak merawat mereka, dan tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Jika mereka bersedia membenamkan diri dalam kultivasi, biarkan mereka. Prioritas utama Dev adalah menyelamatkan Gao Qilan. Jika sesuatu terjadi pada Gao Qilan, Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Gao Qiqiang. Segera, Dev dan yang lainnya muncul dari permukaan laut tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah pergi ke pulau, Dev mengorbankan setetes darah jiwa itu dalam sekejap. Disertai dengan ledakan darah jiwa yang tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah. Ada semburan riak di pulau kecil itu, dan tidak jauh dari Dev dan yang lainnya. Seorang pria acak-acakan muncul. Terlihat dia masih memegang satu lengan di tangannya, dan dia sedang makan, dengan darah menetes di sudut mulutnya. Tapi di depan orang ini, ada tulang yang padat, menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah tebing tulang yang dikatakan lelaki tua itu. Melihat pemandangan di depannya, tebing tulang ini sangat kejam. Gao Qilan dan beberapa kultivator lainnya semuanya pucat dan gemetar, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Saat melihat adegan ini, Jiun mau tidak mau muntah. Bahkan kultivator lain di pulau kecil itu terkejut. Mereka telah berkeliling pulau selama beberapa hari, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Dev untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Dev. Melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Gao Qilan berteriak kegirangan. Master, selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid sekte Feitian berteriak kegirangan setelah melihat pertarungan Jilian. Dev berlari ke arah Gao Qilan, tetapi setelah 2 langkah, dia terlempar ke belakang dengan paksa. Terlihat bahwa tebing tulang membuang lengan yang dia gigit, menyeka darah dari mulutnya dan berkata, "Saya masih ingin menikmatimu sedikit lagi, tetapi saya tidak ingin kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Sepertinya iblis tua itu memberitahumu, kalau tidak bagaimana kamu bisa menghancurkan penghalang ruangku dan memasuki dimensiku. Orang tua, biarkan orang-orang ini pergi, aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Jika tidak, aku akan membuatmu, sisa jiwa, merasakan sakitnya api penyucian." Dev menggertakkan giginya, dan berkata kepada tebing tulang dengan suara dingin. Tebing tulang terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, bocah bodoh, apakah kamu tahu siapa aku, jadi kamu berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh wanitaku, bahkan Raja Surga, aku akan membuatnya mati." Dev meraihnya dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Mendengarkan kata-kata Dev, "Wanitaku," hati Gao Qilan tiba-tiba menghangat. Sepertinya Dev mengenali identitasnya, dan tidak sia-sia dia mengikuti Dev ke sini dari ujung utara. "Ternyata kamu adalah anak nakal dari garis keturunan naga emas. Pantas saja kamu begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku membunuh leluhurmu tanpa kesulitan. Aku khawatir kamu adalah lelaki kecil berambut setengah. Hari ini aku akan membunuhmu dan memakan daging dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain." Setelah tebing tulang selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Duar, tiba-tiba, penglihatan sering muncul di balik tebing tulang, kehampaan meledak, dan desisan mengguncang dunia. Di belakang tebing tulang, 81 tombak penahan langit muncul seputih batu giok,
yang masing-masing ditempa dari tulang kaki harimau dan binatang purba. Masih ada rune di tombak langit yang menyala perlahan, menerangi separuh langit. Tombak langit ini berada di belakang tebing tulang, membuat tebing tulang tampak seperti dewa yang turun. 81 tombak penahan langit ini mengeluarkan suara harimau yang mengaum, seolah-olah dewa dan binatang buas kuno telah bangkit, memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang tampak bermartabat. Ji Yun, Jin Dong dan yang lainnya mundur satu demi satu. Hanya Ji Lianzan dan penatua hantu gunung iblis yang masih berdiri di samping Dev. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan, siap bergandengan tangan dengan Dev. Wuss! Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan tombak penahan langit menghilang seketika. Dev mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras menebas ke arah kekosongan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kalian berdua mundur, aku akan berurusan dengan orang ini. Dai itu hanya sisa jiwa, tidak ada yang perlu ditakuti." Kekuatan Dev saat ini telah mencapai puncak peringkat ke-8 dari alam tubuh Fit, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia. Ketika pedang diayunkan, seluruh kekosongan hancur, dan tombak langit yang menghilang muncul seketika, dan langsung mengikuti cahaya pedang Dev untuk bertabrakan dengan keras. Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak bergetar bersamanya. Kaki Dev jatuh ke tanah dalam sekejap, dan semua pakaian di tubuhnya robek. Duar, serangkaian aura menakutkan terus menghantam Dev, dan seluruh pulau sepertinya runtuh kapan saja. Semua otot di tubuh Dev menonjol, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev, merusak. Dev berteriak keras, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan aura yang mengerikan itu pecah dan menghilang saat Dev bangkit. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengenakan tubuh emas keemasan dan tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang dengan baju besi emas. Melihat penampilan Dev saat ini, banyak orang merasa iri di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan benar-benar harta karun. "Nak, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat, dan bahkan memiliki berkah dari harta karun. Tapi aku baru saja melakukan pemanasan, bagaimana perasaanmu?" Tebing tulang memandang Dev dengan mencibir dan bertanya. "Rasanya tidak enak, tapi pediatrik sepertimu, jangan pamer di depanku lagi." Setelah Dev selesai berbicara, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di dadanya, dan kekuatan naga dalam kristal naga mulai melonjak. Di dantian Dev, kekuatan ketiga klan juga bersinar, dan aura tanpa akhir mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asli Dev terbuka lebar, dan bintang aslinya juga bersinar dengan cahaya. Asal-usul guntur dan kilat. Sumber api, asal-usul ilusi. Meskipun Dev mengatakan itu mudah, tetapi dia tidak melihat ke tebing tulang dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan. Pembukaan setiap sumber membuat aura Dev semakin kuat. Merasakan pembukaan aura asli Dev, semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev hanya dalam di alam tubuh Fit, dia memiliki ruang asli, dan dia juga memahami sumber aslinya. Kalau hanya memahami satu sumber aslinya itu wajar, tetapi dia memiliki ada beberapa jenis pemahaman. Ini keterlaluan, sangat keterlaluan. Penatua hantu gunung iblis menatap kosong ke arah Dev. Dengan mulut terbuka lebar, dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi dan belum membuka ruang aslinya. Dev, seorang kultivator di alam komposit, benar-benar membuka ruang aslinya,